Yang kedua, jenis-jenis sampah. Sampah dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami. Biasanya berupa sisa-sisa makanan, daun, kulit buah, dan sisa tanaman. Sampah jenis ini bisa digunakan untuk composting dan menjadi pupuk untuk tanaman. Kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit untuk diolah secara alami. Biasanya terdiri dari bahan seperti plastik, kaca, logam, kertas, dan kain tulis. Sampah anorganik tidak dapat didaur ulang dan atau diolah. Ketiga, sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat diolah, didaur ulang, atau terurai, biasanya berupa barang-barang yang sangat sulit diproses seperti baterai, bekas oli, atau barang-barang yang sudah tercampur antara sampah organik dan anorganik yang tidak bisa dipisahkan lagi. Sampah bagi lingkungan di darat, air, dan di udara. Sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekolah, baik di darat, air, maupun udara. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan dan kebersihan. Sampah yang berserakan dapat membuat lingkungan sekolah terlihat kotor dan tidak rapi, mengganggu kenyamanan siswa, guru, dan staf. Bahaya bagi flora dan fauna. Sampah plastik atau benda tajam membahayakan tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar sekolah. Hewan kecil bisa bersalin atau mengonsumsi sampah yang berbahaya. Gotong royong yang berkurang. Jika sampah tidak dibuang dengan benar, siswa akan kurang peduli untuk menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah menjadi lebih kuat. 2. Dampak terhadap lingkungan sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama sampah plastik, bisa terbawa aliran air dan mencemari sungai atau aliran air yang ada di sekitar sekolah. Ini dapat merusak ekosistem air dan membuat kualitas air buruk. Kerusakan habitat sampah di air bisa merusak habitat makhluk hidup di dalamnya, sama menggunakan siapa air dan tanaman air yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan Namun dengan mengelola sampah dengan seperti memilah sampah dan mendaur ulang, ini bisa mengurangi dan menjaga lingkungan sekolah bersifat dan bersih. Selanjutnya, cara mengolah sampah dengan bijak. Yang pertama, pisahkan sampah. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam agar mudah diolah atau didaur. Yang kedua, pengurangan sampah. Kurangi penggunaan barang sekali pakai seperti plastik dengan memilah barang yang bisa digunakan berulang kali seperti belanja, kain, atau botol air isi. Ketiga, daur ulang. Daur ulang sampah anorganik seperti kertas, botol, plastik, dan kaleng untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Keempat, composting. Gunakan sampah organik untuk membuat kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman. 5. Bahan sampah dengan benar. Dari tempat sampah yang dibuang ke sembarangan yang sama pada tempat yang tidak disediakan atau pulang Karena edukasi dan kesadaran dari teman-teman dan siswa dan warga sekolah bisa menjaga sampah dengan bijak melalui sosialisasi atau kegiatan lingkungan. Itu tadi beberapa edukasi dari tim 4 dan sampah. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan sampah organik dan anorganik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, daun kering, atau limbah sayuran. Sampah ini dapat terurai secara alami. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati seperti plastik, kaca, logam, dan bahan kimia yang tidak mudah terurai secara alami. Apa dampak dari penumpukan
untuk mengurangi sampah? Yang pertama, reduksi. Mengurangi penggunaan barang yang belum dipakai dan membeli barang yang lebih tahan. Dua, reuse. Menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai seperti botol atau kantong. Recycle. Tiga, recycle. Mendaur ulang barang-barang yang bisa diolah kembali seperti kertas, kaca, atau plastik. Dan bertanya lagi. Aku nanya, mengapa daur ulang penting dalam pengolahan sampah? Daur ulang penting dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi sampah yang mempengaruhi oleh barang baru dan lain-lain. Di sini kita bakal ngejelasin tentang prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Langsung saja berikut penjelasannya. Yang pertama ada reduce. Reduce adalah prinsip untuk mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Reduce merupakan salah satu bagian dari gerakan 3R yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali barang-barang yang sudah dipakai untuk fungsi yang sama atau berbeda. Yang terakhir adalah recycle. Recycle atau daur ulang adalah proses mengolah kembali bahan atau barang bekas menjadi produk baru yang bisa digunakan. Tujuannya adalah untuk mengurangi limbah, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi penggunaan. Contohnya adalah menggunakan kertas, plastik, kaca, atau logam sehingga bisa dipakai kembali daripada langsung dibuang ke tempat sampah. Di sini kita akan memisahkan dan memindahkan sampah ke tempat-tempat yang sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi, kalau kita mau buang sampah botol itu, airnya harus habis ya. Pertama, air dalam botolnya harus dikeluarin dulu ya. Nah, yang kedua, pisahkan tutup botol dari botolnya dan juga plastiknya. Ini dan ketiga, kita harus membuat seperti ini. Nah, baru kita buang. Sampah botolnya kita buang di tempat yang ada tulisan dan tutup sampah. Kertas atau botolnya kita buang di tempat sampah residu.